Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kahfi Bimantoro, mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Kali ini, saya akan membahas materi tentang pengangguran dan kebijakan pemerintahan dalam mata kuliah Teori Ekonomi. Yang pertama, kita akan membahas pengangguran. Dari adanya pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia menghantam keras kehidupan masyarakat di Indonesia. Dari seluruh Indonesia, sektor yang terdampak pandemi yaitu kehidupan masyarakat, sosial budaya, ekonomi, ekspor-impor, pendidikan, dan pariwisata. Pandemi COVID-19 bagi dunia kerja di Indonesia juga cukup signifikan. Bahkan terjadi peningkatan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi, apa sih pengangguran itu? Pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja yang telah berusaha mencari pekerjaan, tetapi tidak memperolehnya. Individu yang mengalami masalah tersebut dinamakan penganggur. Lalu, pengangguran dibagi dua jenis, yaitu pengangguran berdasarkan penyebab dan berdasarkan cirinya. Yang pertama, pengangguran berdasarkan penyebab. Pengangguran normal atau friksional. Pengangguran yang disebabkan adanya kesulitan mempertemukan antara pihak yang membutuhkan tenaga kerja dengan pihak yang memiliki tenaga kerja. Yang kedua, pengangguran siklikal. Pengangguran yang disebabkan kemunduran ekonomi yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menampung semua pekerjaan yang ada. Yang ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran yang disebabkan oleh penganggur yang mencari lapangan pekerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Yang keempat, pengangguran teknologi. Pengangguran yang disebabkan perkembangan atau pergantian teknologi. Perubahan ini dapat menyebabkan pekerja harus diganti untuk bisa menggunakan teknologi yang diterapkan. Jenis yang kedua berdasarkan cirinya. Pengangguran terbuka ialah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Yang ketiga, pengangguran bermusim. Pengangguran akibat siklus ekonomi yang berfluktuasi akibat pergantian musim. Yang terakhir, setengah menganggur. Tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Selanjutnya, apa yang menyebabkan terjadinya pengangguran? Yang pertama, banyaknya jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kecepatan atau lapangan kerja. Selanjutnya, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan yang dimiliki pelamar kerja, kemajuan teknologi, resesi ekonomi, tenaga kerja antar daerah dimanfaatkan secara tidak seimbang, pemerintah yang membuat kebijakan untuk menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri, persaingan pasar global. Banyaknya perusahaan, terutama perusahaan asing di Indonesia yang lebih memilih menggunakan tenaga kerja dari negara lain dibandingkan tenaga kerja lokal, karena dinilai tidak memiliki kemampuan yang memadai. Seiring berjalannya waktu, pengangguran akan terus meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa cara untuk mengatasi meningkatnya pengangguran. Yang pertama, memperluas lapangan kerja dengan cara meningkatkan ekspor, mendorong ekspor, menyediakan sarana dan prasarana, memperluas produksi, menggiatkan program padat karya. Yang kedua, mengurangi urbanisasi agar penyebaran tenaga kerja seimbang dan mengurangi pengangguran di kota besar. Yang ketiga, memperbaiki mutu pendidikan agar masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang setara dan untuk memberikan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pekerjaan. Yang keempat, penggunaan teknologi yang disesuaikan dengan sifat padat karya. Yang kelima, perbanyak penyelenggaraan job fair dan magang melalui kerjasama dengan perusahaan dan kampus agar informasi tentang lowongan kerja dapat disebar luas. Yang terakhir, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang dapat dilakukan dengan program keluarga berencana atau KB. Dan pastinya pengangguran ini memiliki dampak bagi perekonomian negara dan juga terhadap masyarakat. Yang pertama, dampak pengangguran terhadap perekonomian negara. Banyak jumlah pengangguran umumnya berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pengangguran dapat memberikan dampak seperti menurunnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita, kenaikan biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah, berkurangnya sektor pajak yang diterima pemerintah, dan akan menambah hutang yang dimiliki negara. Kedua, dampak pengangguran terhadap masyarakat. Pekerjaan merupakan sarana masyarakat untuk mencari uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Menjadi pengangguran tentu berdampak negatif bagi seseorang, yaitu seperti meningkatnya kemiskinan, memicu tindakan kriminalitas atau kejahatan,
muncul ketidaksetaraan politik dan sosial, keterampilan yang hilang karena lama tidak digunakan, dan memungkinkan terjadi gangguan psikis bagi orang yang sedang menganggur atau keluarga yang bersangkutan. Lalu, bagaimana kebijakan pemerintah dalam menanggapi pengangguran? Dan apa sih kebijakan pemerintah itu? Kebijakan pemerintah adalah rangkaian konsep dan asa yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi karena sangat berpengaruh kepada perkembangan suatu negara. Pemerintah harus berperan dalam mengatasi masalah pengangguran. Upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang meminimalisir akan terjadi pengangguran. Karena setiap warga negara berhak mempunyai pekerjaan dan memiliki kehidupan yang layak, seperti halnya tercantum pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Maka pemerintah wajib menyediakan lapangan pekerjaan dan melindungi hak-hak tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat memberikan berbagai solusi dan berupaya untuk menurunkan atau mengatasi masalah pengangguran yang ada. Beberapa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Pertama, menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, meningkatkan kualitas tenaga kerja, mengadakan proyek magang bagi calon tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, pengembangan sektor informal, pengembangan program transmigrasi, dan yang terakhir, meningkatkan investasi. Selanjutnya, saya akan bahas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral di Indonesia. Bank Sentral adalah Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dan perekonomian. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dijalankan oleh dua pihak yang berbeda. Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral. Kedua institusi ini haruslah menyesuaikan kebijakan ekonomian dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Apabila tidak demikian, yaitu apabila langkah mereka menimbulkan efek yang bertentangan, yaitu satu pihak menjalankan langkah-langkah untuk mengatasi inflasi dan pihak lain menjalankan kebijakan untuk mengatasi pengangguran. Kebijakan yang bertentangan itu tidak akan mencapai tujuan. Sekian materi pengangguran dan kebijakan pemerintah yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.